Selamat datang di Suara Dika, pekan pertama bulan Maret. Di hari pertama bulan Maret itu adalah hari pertama kita puasa di tahun ini, dan itu ada hal yang aneh rasanya karena kita atau aku itu belum terbiasa. Karena sebelum-sebelumnya emang nggak ngebiasain buat berpuasa di luar bulan Ramadan itulah. Nah, belum terbiasanya kenapa? Karena yang tadinya habis subuh kita bisa makan, bisa minum, siang-siang kita bisa mampir beli es, sore-sore kita bisa jajan beli cilok, di hari itu per tanggal 1 Maret, per tanggal 1 Ramadan tepatnya, udah nggak bisa lagi tuh, warung-warung jadi sepi, seenggaknya di sepekan pertama ya, karena kadang meskipun warung-warung itu nutup tirai atau terlihat menutup warungnya, pintunya dibuka sebelah, nggak dibuka semuanya, itu biasanya hanya bertahan di beberapa hari pertama, habis itu ya udah plong-plongan lagi aja. Seenggaknya itu yang aku lihat. Sama karena belum terbiasanya ini, aku punya pengalaman dulu waktu 2018, 2019 kayaknya. Tapi dulu itu posisinya bukan di puasa Ramadan, dulu itu puasa sunnah, puasa biasalah, puasa Senin Kamis kalau nggak salah. Nah, di hari itu aku buka puasa dalam satu hari itu sampai 4 kali. Dan nggak apa-apa kan kalau kita nggak sadar, kalau kita lupa. Kejadiannya tuh gini, jadi dulu tuh aku sempat kuliah di Makassar. Nah, di Makassar itu kan jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jadi untuk urusan makan harus ditekan-tekan terus biar jadi irit. Nah, salah satu cara untuk menekan pengeluaran adalah dengan berpuasa Senin dan Kamis. Ya, pahala dapat memang. Terus yang kedua bisa didapatkan kita jadi lebih irit, baru setelah itu ada tambahan atau ada stok untuk kita bisa makan malam tanpa mengeluarkan uang lagi. Makanya dulu itu puasa jadi salah satu solusi buat, menghemat pengeluaran lah. Nah, kejadiannya tuh gini, jadi dulu waktu di Makassar, itu aku tinggal di sebuah asrama yang menyatu sama kampus, yang menyatu sama masjid, yang menyatu sama, kantor kantor kampus lah. Nah, aku tempatku tidur itu ada di lantai yang atas. Jadi di hari itu aku turun dari atas, dan aku kalau puasa itu biasanya kalau puasa di Makassar itu ndak makan sahur. Kenapa? Karena kalau makan sahur harus ambil makanan dulu di masjid, dan itu aku nganggapnya jauh karena aku ada di tingkat, di apa ya, di lantai paling atas di gedung tersebut. Makanya aku kalau malam itu paling cuman minum, terus udah habis itu puasalah. Nah, di hari itu turun aku habis mandi apa segala macam persiapan untuk ke kampus, aku turun dari lantai 4, 3, 2, 1. Habis itu pas keluar di lantai 1, di sebelah kanan itu ada kantin, ada tempat untuk makan. Nah, biasanya aku emang makan di situ, jajan 1.000 atau 2.000, biasanya 1.000 sih untuk makan. Nanti minumnya baru ke masjid, karena di masjid ada galon gratisan. Kalau kita beli minum di kantin, bayar itu nanti. Jadi aku tanpa sadar, tanpa rencana,
Dan tanpa mengingat kalau aku ternyata adalah seorang yang sedang berpuasa, aku belok ke kantin. Jajanlah aku di situ, jajan apa segala macem. Habis itu makanlah aku. Makan, pas perjalanan menuju ke masjid, kan aku habis makan di situ. Terus bayar, terus keluar karena mau minum di masjid. Perjalanan antara tempat makan, kantin itu sama masjid, ya adalah 100 meter. Di pertengahan jalan aku keinget ternyata aku sedang puasa. Matilah aku habis makan nggak minum, seret juga. Tapi ya gimana orang ingatnya itu puasa? Ya udahlah aku ke kelas nggak jadi minum tuh. Aku ke kelas, pelajaran, apa segala macem. Udah berlalulah, aku tetap lanjut puasa. Habis itu, habis pelajaran, aku diajak sama kakak tingkat untuk membersihkan kantor. Jadi kakak tingkatku itu dia sama bersih-bersih kantor gitulah, bersih-bersih entah itu tempat makan, entah itu yang berantakan dibersihin, piring-piring dicuci. Nah, aku bantuin dia untuk bersihin kantor. Udahlah, oke bersihin kantor. Dan di kantor itu, kantornya itu di lantai 2. Kantor gedung lama. Kalau sekarang tuh kayaknya ada gedung baru. Jadi dulu itu kantornya itu ada di gedung lama dan di lantai 2, di atasnya perpustakaan. Eh, bukan perpustakaan. Di atasnya lab lah, lab atau kayak market gitu. Pokoknya di atasnya di lantai 2. Dan di situ aku bersih-bersih. Pas bersih-bersih, aku ngeliat di samping tempat untuk bersih-bersih wastafel itu ada dispenser. Dan dispenser di kantor itu dispenser yang spesial. Kenapa? Karena di sana dispensernya, airnya bisa dibuat dingin. Kan biasanya kalau dispenser kan itu kan cuman biasa sama panas. Nah, di situ ada 3, panas, biasa, dingin. Dan satu area kampus nggak ada yang kayak gitu. Kecuali di situ tok. Tergodalah aku karena ya karena haus, karena tadi kan habis makan, belum minum, tenggorokan kering, habis capek pelajaran, ngelihat ada gelas di samping dispenser yang bisa mengeluarkan air dingin, tentu saya tergoda. Saya ambil gelas, saya kasih masuk ke dispenser, saya nyalain dispensernya, keluar itu air dingin, minumlah. Glek 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 glek, aman. Dan masih nggak sadar kalau ternyata aku lagi puasa. Udahlah selesai itu pekerjaan, turun aku dari kantor kan, mau istirahat di masjid. Kenapa istirahatnya di masjid dan bukan di kamar? Karena kalau ke kamar lagi, naik ke lantai 4 capek lagi. Kalau di masjid, itu kan enak, nanti bangun-bangun sholat asar. Dan di masjid itu biasanya ada kipas, jadi nggak terlalu panas tempatnya. Kalau di kamar sudah pasti panas lah kalau siang-siang. Jadi habis bersih-bersih itu aku ke masjid. Di perjalanan menuju masjid, aku ingat ternyata aku sedang berpuasa dan habis minum 1 gelas air dingin. 2 kali buka puasa itu. Pagi ke kantin, siang ke kantor minum air dingin. Udahlah karena lupa ya udahlah aku lanjut lagi. Aku lanjut lagi. Aku masuk ke masjid. Nah, di masjid itu kipasnya itu hanya ada di pinggir-pinggir. Jadi masjidnya besar, terus ruangannya termasuk ruangan yang terbuka, nggak ada pintunya itu masjid, tapi ada tempat untuk masuk. Jadi nggak ada daun pintunya. Ada tempat untuk masuk dengan lubang yang sedikit besar. Terus di atas itu ada kipas-kipasnya. Jadi kipas-kipasnya ada di pinggir. Nah, karena mau mendapatkan angin dari kipas,
aku tidur di sebelah kiri atau di sebelah selatan bagian masjid. Di sana itu enaklah karena pertama nggak terlalu dibuat jalan sama orang, kan kalau orang mau jalan ke masjid atau mau sholat apa segala macem itu biasanya di tengah, yang di pinggir-pinggir itu buat istirahat kalau capek. Di situlah aku, di situ tidur aku, udah tidurlah. Habis itu azan asar kan, azan asar bangun aku. Nah, biasanya kalau orang itu bangun dari tidur kan di mulut kan kayak ada asam-asam apa segala macam. Biasanya aku itu minum dan di sampingku itu memang ada dispenser tapi yang biasa. Refleks aku ambil gelas, ambil air, minum. Udahlah, nggak inget itu aku kalau lagi puasa. Dah kan 3 kali itu buka puasa. Terus aku mau ambil wudhu. Di perjalanan aku mau ambil wudhu, aku ingat, ternyata aku lagi puasa. Udah buka puasa 3 kali ini dalam 1 hari. Ya udahlah ya karena masih karena lupa, jadi kan nggak kehitung tuh yang tadi-tadi yang buka puasa nggak sengaja. Udahlah, lanjut aku. Lanjut sholat asar, lanjut ikut taklim, lalu kemudian ketika datang takjil atau ya takjil, itu ikut baris aku. Jadi posisinya itu takjilnya itu ditata, dibarisin, terus nanti orang-orang yang puasa dan mau berbuka puasa dia nempatin barisan tersebut. Ya udahlah aku di situ buka puasa sama yang lain. Yang keempat kalinya aku. Yang lain bolehlah dia buka puasa hanya di sore itu. Aku pagi buka puasa, siang buka puasa, sore buka puasa, malam pas maghribnya buka puasa lagi. Jadi di hari itu aku dapat sebuah pengalaman yang kayaknya susah untuk dilupakan. Buka puasa sehari 4 kali kan jarang-jarang. Terus, nah itu kan kejadian yang dulu, sekarang ke kejadian yang di tahun-tahun ini. Apa yang menarik, yakni sebuah kejadian setelah sholat Isya atau setelah sholat tarawih. Apa itu? Ketika imam diserbu sama anak-anak untuk minta tanda tangan. Dan ini kan kenangan masa kecil yang aku kira itu kejadian-kejadian kayak gini udah nggak ada lagi, udah jarang lah. Ternyata kemarin pas waktu Ramadan masih banyak yang kayak gitu, anak-anak masih masih antri, anak-anak masih ribut, anak-anak masih tanya judul, anak-anak masih pinjem-pinjem pulpen untuk minta tanda tangan. Nah, kirain tuh yang kayak kayak gitu tuh udah hilang ketika kita masih kecil. Ketika aku masih kecil, ketika aku udah seumuran sekarang, aku kira sekitaranku itu juga kehilangan hal tersebut. Ternyata yang kehilangan hal tersebut hanyalah aku, karena kejadian itu ikut dengan umur seseorang. Kapan ia kecil, maka ia kemungkinan besar akan mendapatkan pengalaman tersebut. Kapan dia beranjak dewasa, dia akan mulai kehilangan pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan ketika dia masih kecil, seperti rebutan tanda tangan dan segala macam. Terus yang terjadi di pekan pertama di bulan Maret, oh ini, aku ngantri ke sebuah tempat. Aku lupa apa itu dinas atau itu apa, yang jelas kantor di tengah kota. Yang mana kantor itu ngurusin tentang perubahan KK. Biasanya orang-orang yang ke situ itu
Itu pasangan suami istri yang baru menikah dan ingin menyatukan kartu keluarga. Nah, pas aku di situ ada ternyata ada banyak hal yang aku tangkap selain dari menyatukan sebuah kartu keluarga. Ada ironi, ada tragedi yang ternyata nggak semua orang yang masuk ke ruangan tersebut itu senyum-senyum senang. Ada yang sedih, ada yang kayaknya itu di wajahnya itu kayak bawa masalah banyak gitu. Kenapa? Karena ternyata sebagian dari mereka itu betul ingin menyatukan kartu keluarga. Tapi ternyata sebagian yang lain itu ingin memisah kartu keluarga. Karena apa? Karena perceraian, karena hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Dan ternyata di sebuah tempat itu nggak semuanya bisa bahagia. Ada yang bisa sedih juga. Banyak yang banyak yang tidak merasakan satu perasaan yang sama. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, karena memang perasaan yang kayak gitu aku kadang susah untuk membahasakannya. Yang menjadi kebingunganku adalah kenapa orang-orang yang dulunya itu merasa cocok lalu kemudian menikah, kenapa mereka bisa berpisah? Padahal dulu ketika menikah mereka ngerasa cocok-cocok aja. Ketika hendak menikah, mereka merasa bahwasanya mereka adalah pasangan yang paling bahagia di sekitaran mereka. Mereka merasa cocok, mereka merasa bisa menghabiskan waktu atau sisa hidup bersama. Tapi ternyata di antara banyaknya yang berkomitmen seperti itu, ada beberapa yang kemudian memutuskan untuk bercerai, memutuskan untuk berpisah. Karena mungkin beda pandangan, karena mungkin beda pendapat akan suatu hal, dan itu kayaknya aku masih nggak bisa untuk ngebayanginnya, kenapa dia bisa seperti itu. Padahal dulu mereka adalah dua orang yang saling mengucapkan rasa sayang, mereka adalah dua orang yang saling mengucapkan janji agar bisa sehidup semati. Tapi kenapa ketika muncul perubahan yang ternyata juga mereka nggak bisa untuk memberikan jalan keluar di antara masing-masing, malah yang menjadi solusi adalah sebuah perpisahan, sebuah perceraian. Padahal kalau kalau menurutku, kan biasanya kalau argumen-argumen di film itu bilangnya kamu udah berubah, kamu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita masih bisa menerima perubahan orang tersebut atau tidak. Karena apa? Karena orang tersebut, jadi di antara satu dengan yang lain, itu dua-duanya sudah pasti akan mengalami perubahan. Dua-duanya setelah melewati bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun bersama, sudah pasti mereka akan mengalami perubahan-perubahan yang pasti, perubahan sifat, perubahan kebiasaan. Permasalahan kedepannya adalah apakah mereka bisa di antara masing-masing itu memaafkan, memaklumi, mengkompromikan perubahan-perubahan yang terjadi di pasangannya. Kalau bisa, ya alhamdulillah. Kalau enggak, nah itu aku yang belum bisa bayangin gimana baiknya untuk ke depan. Apakah berpisah memang adalah jalan yang terbaik atau gimana? Lalu kemudian yang selanjutnya, aku dengar jadi 2 terakhir ini nanti isinya tentang, sebuah ceramah yang diutarakan sama seorang yang naik ke atas mimbar tentang baiknya kita kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik untuk diam. Jadi
lebih baik diam daripada mengucapkan sesuatu yang nanti akan menimbulkan masalah. Terus khatib ini atau penceramah ini bilang, contohnya itu pakai kisahnya dari Sudais kecil. Dulu Imam Sudais, Syekh Sudais ini ketika kecil itu main-main tanah dan orang tuanya ada di dalam rumah. Si ayah sedang menjamu tamu, si ibu sedang memasak untuk tamu. Sudais main-main tanah di luar. Habis itu Sudais masuk ke dalam rumah, tangannya yang masih kena tanah itu ditabur-taburkan di makanan yang dibuat ibunya, dan logikanya ibunya itu harusnya marah karena memang begitu polanya. Tapi ternyata ibunya Sudais ini tidak begitu. Dia boleh jadi marah, tapi menggunakan kata-kata yang baik untuk marah. Apa yang dia bilang? Bermainlah di luar, semoga ya kurang lebih begitu. Bermainlah di luar, semoga nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata betul. Hal yang bisa kita ambil adalah ketika kita marah, ya keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Siapa tahu itu jadi doa. Dan memang tidak semudah yang dikatakan, tapi ya kita mencoba sebisa mungkin untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sebenarnya masih ada satu lagi cerita, tapi kayaknya udah aja. Selamat bertemu di Suara Dika pekan kedua bulan Maret.